Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua sobat-sobat blogger maupun youtuber saya dan semua sobat-sobat yang selama ini masih setia mengikuti blog dan YouTube saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang nozzle dan cara kerjanya. Seperti kita ketahui bahwa nozzle itu menurut lubangnya terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah tipe single hole atau nozzle dengan satu lubang pengabut, dan yang kedua adalah tipe multiple hole dengan banyak lubang pengabut ya. Tipe single hole adalah tipe dengan satu lubang pengabut seperti contohnya di tengah ini. Ini adalah nozzle yang lazim digunakan pada mesin diesel dengan tipe indirect injection. Untuk lebih mudah mengetahuinya, rata-rata mesin indirect injection itu menggunakan busi pemanas pada dekselnya atau silinder headnya. Ya. Sedangkan nozzle dengan tipe multiple hole atau banyak lubang pengabut itu digunakan pada mesin diesel dengan tipe direct injection. Lubangnya bisa bermacam-macam sesuai mesin dieselnya masing-masing ya. Ada yang 4 lubang seperti contohnya pada Toyota Reno 13B maupun 14B. Ada yang dengan 5 lubang seperti coal diesel PS 100 maupun 120, dan tipe dengan lubang 6 buah ya. Oke. Ini untuk tentang tipe nozzle sesuai lubang pengabutannya. Bagaimana penjelasan tentang cara kerjanya? Kita bisa melihat gambar berikut ini. Di sini saya menggunakan gambar dari nozzle dengan tipe single hole sebagai contoh penjelasan, karena pada dasarnya nozzle dengan tipe single hole maupun multiple hole itu adalah sama secara sistem kerjanya. Perbedaan terdapat hanya pada bagian-bagian dalamnya sesuai dengan fungsi dari tipe masing-masing, lalu terdapat pada jumlah lubang pengabutan seperti pada penjelasan di awal. Oke, sebelum kita ke penjelasan tentang cara kerja, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu bagian-bagian utama dari sebuah nozzle. Yang pertama adalah nozzle holder, lalu ada overflow pipe atau jalur pembuangan, ada adjusting washer, ada pressure spring, lalu pressure pin. Di sini ada distance piece, nozzle needle atau jarum nozzle, lalu ada nozzle body, dan terakhir adalah retaining nut. Buat sobat-sobat yang ingin tahu lebih jelas tentang apa saja bagian dalam ini dengan apa aja fungsinya, bisa bertanya di kolom komentar, atau mungkin suatu saat akan saya buatkan video lanjutan tentang bagian dalam dari sebuah nozzle serta fungsi-fungsinya secara detail. Oke. Kali ini saya akan lebih fokus kepada penjelasan tentang cara kerja dari nozzle. Cara kerja nozzle itu terbagi menjadi 3 langkah. Langkah yang pertama adalah langkah sebelum penginjeksian, langkah kedua adalah saat penginjeksian, dan langkah terakhir adalah setelah penginjeksian. Langkah yang pertama sebelum penginjeksian itu adalah di mana bahan bakar bertekanan tinggi dari pompa injeksi atau injection pump masuk ke dalam nozzle melalui oil passage atau jalur bahan bakar di sini ya. Dari sini masuk ke ruang utama, lalu melewati distance piece, dan terakhir masuk ke nozzle body, berhenti di oil pool. Ya. Dengan tingginya tekanan yang ada di sini di oil pool dan melebihi dari kekuatan pressure spring, akhirnya mendorong nozzle needle atau jarum nozzle untuk naik ke atas sehingga terbukalah lubang untuk pengabutan. Setelah bahan bakar keluar dengan bentuk kabut, terjadilah proses yang kedua, langkah yang kedua, yaitu saat penginjeksian, yaitu di mana bahan bakar dikabutkan oleh nozzle sehingga terjadilah pembakaran di dalam ruang pembakaran mesin. Oke, bisa dimengerti untuk langkah yang kedua ya. Langkah yang ketiga adalah setelah penginjeksian, yaitu di mana jarum nozzle ini turun lalu menutup lubang pengabutan karena berkurangnya tekanan bahan bakar di dalam oil pool. Sebagian sisa bahan bakar dari pembakaran yang dikabutkan masuk ke dalam ruang utama, lalu melumasi semua bagian-bagian yang di dalam,
dan masuk ke dalam overflow pipe untuk kembali ke tangki bahan bakar. Nah, itu adalah 3 langkah dalam cara kerja dari nozzle. Oke, bisa dimengerti sobat-sobat sekalian. Saya ulangi lagi ya. Dari langkah pertama sampai langkah terakhir adalah masuknya bahan bakar bertekanan tinggi dari pompa injeksi atau injection pump sampai ke oil pool. Bahan bakar bertekanan tinggi mengangkat nozzle needle atau jarum nozzle sehingga terbukalah jalur untuk pengabutan minyak. Sehingga langkah kedua terjadi. Nah, dengan berkurangnya tekanan karena keluar melalui lubang pengabutan, akhirnya jarum nozzle turun kembali menutup lubang karena didorong oleh pressure spring. Sisa bahan bakar setelah pembakaran setelah terjadi proses penginjeksian masuk ke dalam rang utama dan akhirnya balik lagi ke tangki, sebagian melumasi bagian dalam dari nozzle. Oke. Cukup sekian penjelasan tentang cara kerja dari nozzle. Ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk pertanyaan, penjelasan dan yang lainnya bagi sobat-sobat yang masih belum paham bisa menuliskan di kolom komentar, dan mungkin suatu saat akan sebutkan videonya. Sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial yang lainnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya. Ya, selalu belajar, selalu mencoba untuk berbagi, dan salam pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.